IMF itu kenapa saya bilang ini racun. Kita utang malah ditambah, katanya lagi kebanyakan utang swasta, sekarang ditambah utang pemerintah. Kursnya yang tadinya gonjang-ganjing dikit malah suruh dilepas, bebas saja floating. Aduh, akhirnya tuh floatingnya kan luar biasa. BMM nggak tanggung jawab waktu floatingnya luar biasa itu. Kan luar biasa itu floating. Padahal kan IMF yang bikin resep itu kan. Emang nakal ini IMF itu waktu itu. Akhirnya kan belakangan ketahuan bahwa saya memang tujuannya mau jatuhin Pak Harto, kan ngomong begitu Michael Kemdesu kan belakangan. Iya. Ya kan? Emang jahat, saya sudah menebak sendiri sebelumnya ini mesti mau jatuhin orang We nih. created the situation to oblige Iya. Presiden Soeharto Iya. leave his job. Di office ya. Jadi terus bikin ketentuannya tidak boleh ini, harus di stop semua proyek. Lah makin banyak PHK. Ini jadi kebakarannya makin besar kan? Waduh, tadinya kurs sekarang PHK harus dinonjolkan. Jadi terus bikin lagi bunga harus dinaikin. Nah kalau bunga dinaikin kan nggak bisa pada bayar utang, pada ini, pada makin ngawur lagi nih. Ini makin kebakarannya makin gede. Jadi semua jelas itu petunjuk-petunjuk IMF itu dengan letter of intent-nya itu supaya kita makin ngancurin ekonomi Indonesia itu jelas betul. IMF itu di mana-mana berbuat begitu kalau memang lagi mau jatuhin pemerintah suatu negara gitu loh. Tapi kenapa Pak Harto yang sudah sangat berpengalaman, Pak? Beliau untuk sangat memilih jalur itu, Pak. Menurut saya, nanti dulu ini ada ceritanya. Beliau memang sangat berpengalaman, tapi terutama dalam bidang keamanan, security, politik gitu ya. Tapi memang kan kurang ekonomi. Tapi ada pengalaman juga dalam bidang ekonomi. Nah, pada waktu itu Pak Harto ini menyatakan begini. Ini bagian yang baru saya buka ya. Terus terang aja. Sudah Pak Harto begini. Tadinya Pak Harto itu kan sudah membuat kayak tim pemulihan dan pemantapan kembali ekonomi Indonesia. Ya kan, yang Pak Harto itu ketuanya, Pak Wijoyo sekjennya, saya wasekjen. Resmi itu Kapres. Terus Pak Harto nanya sama saya, ini ekonomi kita diserahin IMF bakal bener apa enggak kira-kira? Pasti tidak benar, saya bilang itu, Pak. Yang Pak Wijoyo saya itu mengatakan dengan teori-teori ini ngikutin IMF pasti nggak benar. Tapi kemudian kan Pak Harto tahu mereka orang-orang IMF itu manuver kan di Washington, di mana-mana manuver. Bill Clinton telepon Pak Harto sampai 2 kali. Ya kan? Ngikuti aja IMF, ngikuti IMF. Masa Bill Clinton sampai ngomong, jangan ngikuti currency policy, kamu floating harus ngikuti. Masa sampai ngerti kayak gitu kan nggak logis lah. Clinton masa ngerti kan orang presiden politik gitu kan. Tiga itu. Iya. Helmut Kohl yang dari Jerman telepon Pak Harto. Jadi Pak Harto mengatakan gini, ini kan udah diteleponin orang-orang besar-besar dunia ini, suruh ngikuti IMF saja. Jadi IMF itu tadinya itu merasa cukup sakti lah kepala IMF yang di sini dengan orang tim ekonomi Indonesia ngomong Pak Harto udah beres selama ini kan begitu, nggak mempan. Akhirnya mulai orang dari IMF datang, nggak mempan, ya kan? Karena Pak Harto sudah mulai ngeh nih, ya kan? Udah ada second opinion dari kita ini kan. Mulai Pak Harto nggak ngeh itu di orang-orang IMF segala macam itu mulai pakai Bill Clinton sama si Helmut Kohl itu, mungkin ada yang lain di Banyu kalau nggak salah waktu itu juga begitu ngomongin ke Pak Harto seingat saya, supaya jadi Pak Harto bilang gini sekarang karena ini sudah semuanya bilang ngikutin IMF, jadi Pak Harto mengurungkan currency board dan sebagainya itu. Ya, jadi kita ikuti dulu. Tapi Pak Harto bilang nanti Juni kita ikuti ini 6 bulan dari Januari sampai akhir Juni 6 bulan kita sudah mengikuti IMF dan ekonomi masih berantakan terus kayak begini, berarti kita bilang, lu ngomongin sama kita apa yang ngikutin lu, gue udah ngikutin lu IMF tapi ternyata lu babak belurin juga kita kan. 1 Juli kita kerjain sendiri. Oke. Prek itu semuanya kasarnya, kali itu bahasa saya, nggak bahasa Pak Harto. Pak Harto santun sekali kan. Prek katanya. Prek ini bahasa Banyumas loh. Banyumasan bahasa itu. Ya prek. Nanti
buat beresin ekonomi. Gitu. Untuk itu saya sudah menggalang sebelumnya. Terus terang aja, saya juga takut kalau gagal harus berhasil. Saya menggalang utang. Lah kok utang? Katanya utang tadi. IMF itu ngeracun utang kan? Udah gini tambahin utang kan begitu, yang 43,5 miliar tuh di second line of defense yang ini. Saya ngambil utang dari konsorsium bank, utangnya dolar tapi dibayar nanti kalau jatuh tempo dibayar rupiah. Ya. Itu sampai bukan 43,5 miliar lagi, tapi 100 miliar dolar. Itu udah sempat diparap-parapin itu. Itu untuk memadamkan api di kurs tadi. Jadi kalau nanti di kurs sekian, orang kan pada nukerin duit, dikhawatirkan begitu. Padahal nggak mungkin, sebetulnya sih tidak. Karena apa? Kalau waktu itu baru masih buktinya itu ya, udah 10.000 waktu itu misalnya. Ini nanti akan akan di fix rupiah jadi 5.000. Orang cepet-cepet turun itu. Karena apa, yang punya dolar udah beli dolar dijualin. Mumpung masih dapat 10.000 sebelum nanti jadi 5.000 kan gitu. Gitu. Terus mulai turun itu. Tapi udah nggak jadi, naik lagi gitu kan. Udah Pak, nanti digituin aja. Tapi kan sebelum 1 Juli partai udah lengser kan. Itu nanti kita, dan itu 100 miliar US dollar. Itu yang dibayarin itu oleh kurs rupiah. Itu sebetulnya luar biasa.